Nanti dia akan bunyi pompa narik air kayak tadi. Nah, seperti biasa dia baru bisa manas kalau airnya sudah refill. Nah, air yang baru yang dari galon udah masuk ke dalam boiler, udah refill, baru dia heating. Nah, waktu heatingnya itu biasanya di 15 sampai 20 menit. 20 menit. Paling lama 20 menit. Bisa sampai ke 30 menit, bisa sampai. Itu offsetnya di 30 menit. Gitu. Nah, tapi range-nya itu dari 15 sampai 20. Oke. Nah, di sini ada beberapa tombol. Kalau yang tipe ini Avia Live dia nggak ada tombol power. Kalau yang satu grup, kalau yang dua grup ada powernya kan? Ada. Nah, ini tombol air panas, single, double, stop. Tombol stop ini fungsinya untuk tombol manual sama tombol program atau setting volumeternya. Ini single americano, ini double americano. Nah, itu nanti tinggal tekan lama, ketik, baru setting volumeternya, nanti pakai kopi biar dapat volume. Nah, ini grindernya, dia cuma on off saja. Gitu. Dia semi auto, jadi nggak ada pengaturan khusus. Nah, paling nanti ada di kalibrasinya aja paling. Geser-geser apa pun. Nengok kehalusannya ya kopinya. Ya, di sini dia ada baut kunci mas. Kalau udah dapat green size-nya, mau ngunci takutnya kesenggol atau gimana, nanti dikunci aja. Nah, dia udah nggak bisa. Berarti kalau untuk dikendorin lagi diputar aja. Iya, nanti kalau mau setting lagi tinggal diketurin aja, baru bisa putar. Oke. Nah, patokannya itu ada di tengah sini. Ini ada patokan di sini. Nah, kalau di sini dia bur atas sama bawah tuh udah nempel, udah nyatu. Biasanya bunyi berisik. Oke. Ya. Oke. Nah, tinggal dicari aja posisinya buat kopi yang mau dipakai. Yang terus. Ini satu satu kolom. Kalau full itu sekali ngedos 8 sampai 10 gram. Sekali ngedos. Kalau full ya. Iya. Sekali ngedos itu 8 sampai 10 gram. Jadi kalau ngejarnya di 18 atau 19 tinggal sekali dos tambahin setengah dikit. Oke. Gitu. Buat dapetin 18 gram biasanya. 18 atau 19 gram. Paling mentok emang 18 sih. Sengaja saya bikin di 8,5, nanti ketika ada tekanan dia akan naik ke 9. Kalau udah pakai kopi nanti dia naik ke 9. Kalau nanti saya settingnya di 9 dia akan naik ke 10 bar. Agak riskan gitu. Untuk steamnya udah bisa mas? Belum, nanti steamnya itu ada di jarum manometer atas. Nanti manometer atas itu akan naik sampai standby-nya itu di angka 1. Normalnya 1 sampai 1,5 itu batas normalnya. Iya, kalau misalnya lebih overheat. Kalau lebih dia overheat. Nah, overheat itu ada 3 faktor. Yang pertama gara-gara air kosong. Galon kosong, air di dalam boiler itu kekuras, kepake terus. Kitanya nggak notice, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa dari kelistrikan. Cuman kan sekarang masnya udah pakai stabilizer nih. Di sini udah pakai stabilizer, jadi kendala kelistrikan itu sangat minim. Nah, ada kendala ketiga atau faktor ketiga, biasanya over kapasitas, melebihi kapasitasnya. Misalkan sehari nih, kayak tadi saya bilang, sehari di push dia cukup sampai di 130 K.
Nah, sanggupnya di situ. Kalau di push terus menerus nggak ada hentinya. Nah, kecuali kalau di jeda. Iya. Nah, kalau di jeda baru bisa sampai 200-an. Nah, ketika udah di push terus emasnya belum waktunya closing, ya kan, belum waktunya, misalkan udah sore nih, jam segini nih udah 130 cup ternyata, tapi dipaksain overnya. Dia harus rest dulu ketika over kapasitas. Misalkan di 130 cup nih udah sampai tapi belum waktunya closing, dia rest dulu. Tapi setelah rest itu bisa dilanjut atau Bisa dilanjut, bisa dilanjut. Di rest dulu selama 1 sampai 2 jam paling lama. 2 jaman lah paling lama. Nah, di 2 jam nanti setelah 2 jam itu baru bisa dipakai lagi. Tinggal dinyalain, tunggu sampai mesinnya panas lagi, baru dipakai. Tapi dia nggak akan sanggup sampai ke 130. Itu dia akan turun, biasanya itu turunnya di 40 sampai 50% dari kapasitas awal. Misalkan anggap aja 50% di 130 udah berapa cup tuh. Nah, lanjutannya setelah rest, nah dia itu cuma setengahnya dari kapasitas awal. Dengan catatan fitur di mesin jangan dipakai. Tombol-tombol itu dihindari dulu. Berarti di sinilah minimalnya itu ya kalau mau ganti ya. Minimalnya segitu, maksimalnya itu di sini. Iya, sini paling restnya. Iya. Oke. Udah paling bottomnya itu. Dan sampai lampunya kedip. Nah, kalau sudah lampunya kedip, silakan pilih tombol mana yang mau disetting. Misalkan dari tombol single dulu nih, tombol single. Udah dapat volumenya, nah tinggal stopnya di sini. Lampu yang mati tandanya dia sudah ke setting. Nanti tapi ngetes volumenya pakai kopi biar dapat. Nanti dia berhentinya berapa mili, waktunya berapa detik, tinggal sesuaiin aja. Kalau detik dia akan kalau waktu itu tentatif ngikutin dari dose, stamping sama green size. Nah, itu akan ngikutin dia. Nah, ketika sudah selesai semua tombol di setting, mau keluar nih dari mode program, tekan sekali. Nah, ini akan ke setting. Atau enggak ini aja deh, biar berasa bedanya. Ini kan lama nih, bisa bikin pendek. Oke. Ini kan tadi lama. Yang tadi ini lama nih. Oke, bisa bikin pendek. Oke? Oke. Nah, semua settingan atau semua tombol program ketika ngeset volume itu enternya di sini. Oh, di stop. Di stop. Ya. Tekan tombol single, mau nge-save tekan stop dulu. Double-nya dan itu berlaku untuk semua. Nah, ketika sudah selesai semua tombol di setting, nah mau keluar dari mode program tekan sekali. Tep, nah dia otomatis nge-save. Meskipun masnya matiin mesinnya, besok dinyalain lagi dia akan tetap nyimpan. Oh, iya, iya. Dia nggak akan berubah. Kecuali, nah ini udah settingan nih misalkan. Terus masnya mau setting yang double, ternyata masnya salah pencet, nah, itu baru berubah. Udah bukan settingan awal lagi. Nah, misalkan di sini udah keset nih, misalkan untuk singlenya di 30 mili, masnya mau berubah yang ini, salah pencet tuh ke sini, nah itu akan berubah baru. Selama dia nggak, ketika masuk ke mode program, tombolnya nggak dipencet-pencet, dia nggak akan berubah. Meskipun itu masnya sudah tekan tahan nih, udah masuk ke mode program, ketika nggak dipencet nggak akan berubah, volumenya akan tetap sama. Contoh, karena dia udah nih, udah masuk mode program kan, Ya. nah, dia kan tetap mati, pendek, dia akan berubah. Kecuali masnya tekan lagi, baru dia akan berubah. Gitu. Ini untuk motornya. Si steam ini kan dia punya komponen tuh di dalam. Nah, ketika dia kebuka lama,
nggak ditutup-tutup, nanti komponennya putus. Gitu. Ketika mesinnya masih nyala padahal. Iya. Nah, itu kan harus jalan terus tuh. Harus ke komponen pemanas dia itu jalan terus. Kalau mesinnya buka, nggak ditutup-tutup, apalagi mesin sampai nggak dimatiin, jebol nanti ini. Iya. Nggak nampung soalnya. Gitu. Nah, makanya matiin Matiin dulu. buang steam. Sebenarnya nggak dibuang pun nggak masalah. Nggak masalah. Karena kenapa dibuang? Karena itu cuma buat si mesin itu cepat untuk suhunya itu cepat turun, biar cepat ngedrop, makanya suhu dari uapnya itu dibuang. Iya. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa disarankan untuk dibuang uapnya? Karena di dalam sini itu ada namanya vacuum break. Nah, vacuum break itu menandakan bahwa ketika ada di dalam boiler, kalau udah panas, udah keisi uap, dia akan naik tuh katupnya, tep, buat kunci supaya uap di dalam situ nggak kebuang. Uap di dalam boiler itu biar nggak kebuang, makanya dikunci tuh, tep, pakai katup. Nah, di bawah katup itu dia punya seal. Nah, ketika itu nggak dilepaskan si tekanannya, nanti sealnya lama-lama getas, nanti bocor. Makanya disarankan dibuang. Nggak dibuang pun nggak masalah sebenarnya. Gitu, nggak dibuang pun juga nggak masalah, nggak jadi masalah. Cuman nanti impactnya ke sana. Impactnya nanti katup vacuum break itu cepat getas, nanti bocor, rembes pelan-pelan gitu. Nanti ketika bongkar atau mau bersihin, tiba-tiba di bawah udah gembun aja. Nah, begitulah. Impactnya ke sana. Jadi nanti kalau udah naik ini 1,5, cara nuruninnya gimana? Kalau ketika gini mas, ketika dia sampai ke 1,5, dia nggak naik lagi,